Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ahlaka man kana qablakum, orang sebelum kamu dibinasakan Allah. Kenapa? Idza saraqa fihimud dhaif, kalau yang mencuri itu, yang maling itu, yang buat maksiat itu orang lemah, rakyat jelata, dihukum. Wa idza saraqa fihimus syarif, tapi kalau yang maling, yang nyuri itu orang terhormat, kepala suku, pejabat, taroku, mereka biarkan. Itulah berawal dari kehancuran. Kalau sayang dengan Indonesia, sayang dengan NKRI, maka tegakkanlah kepastian hukum. Siapapun yang jadi pengedar, tangkap, pancung, hukuman mati. Siap jaga Indonesia? Siap jaga Kalimantan? Siap jaga Banjarmasin? Siap jaga NKRI? Takbir! Kenapa Ustadz malam ini berapi-api? Mungkin bawaan sorban baru. Saya lihat tadi sorban dikasih Pak Ketua, Masya Allah, ini sulaman tangan ini. Cuman masalahnya saya kalau pakai sorban baru nggak bertahan lama, selalu diminta orang. Tolong yang ini jangan diminta, guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama merusak narkoba. Narkoba dimasukkan ke dalam minuman, atasnya masih utuh, segelnya masih ada, disuntikkan dari bawah. Narkoba dimasukkan ke dalam brownies, narkoba dimasukkan dalam permen. Tolong ditindak ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Departemen Kesehatan. Ustadz ngapain ngomong itu di sini? Mereka kan nggak ada, Pak Ustadz. Memang mereka mungkin nggak ada di sini, tapi video ini kan akan mereka tonton di tim. Mereka akan nonton. Wahai, ini kameranya hidup kan? Soalnya saya pernah juga ngomong gitu, wahai pejabat-pejabat. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, kamera yang itu mati. Mereka bukan robot, mereka bukan mesin, mereka manusia. Mereka masih makan ketupat kandangan, mereka masih makan ikan haruan, mereka masih bernafas, jantung mereka masih berdenyut, hati kolbu mereka masih ada. Saat mereka menonton ceramah, mungkin awalnya mereka marah, ngapain kamu ngurus-ngurus, tapi di tengah malam mereka akan termenung. Betul juga kata Ustadz Somad. Mudah-mudahan Allah berikan pintu hidayah buat mereka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau semua orang pakai narkoba? Bagaimana kalau semua orang minum pakai ganja? Bagaimana semua orang minum khamar? Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang meninggalkan ajaran Islam, siapa yang meninggalkan Allah, siapa yang meninggalkan Rasulullah, Allah tidak akan rugi sedikit pun. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan balas dengan mendatangkan sekelompok manusia. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad menolong agama Allah dengan harta mereka, dengan nyawa mereka. La yakhafuna fillah laumata laim, mereka tidak pernah takut, karena yang mereka takuti hanya istrinya. Yang mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak terus terang nih Pak, jawab, jangan tersinggung ya Pak ya. Bapak takut sama Allah apa takut sama istri? Jangan khawatir Bu, mereka bilang sama Allah dan istri Pak Ustaz. Ustaz, istri saya ini gimana? Saya nggak takut. Setiap saya pergi dia nanya terus, kain sarungnya udah dipakai sholat. Itu kemarin tinggal di hotel, hotelnya hotel syariah apa konvensional, ada perempuan nggak pakai baju atau gimana? Apa kamu terima? Apa yang kamu lakukan? Kamu jalan di mana? Handphonenya bagaimana? Pulsanya bagaimana? Duit bagaimana? Kunci mobil di mana? Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidadari kok cerewet Pak Ustadz? Memang begitu bawaannya. Mereka cerewet itu karena Allah. Betul Bu? Betul katanya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat istri solihah. Banyak juga yang belum nikah. Pas tadi saya bilang mudah-mudahan dapat istri, yang bilang amin kelihatannya saya sangka yang belum nikah aja. Ternyata ada yang udah 3 anak, 2 anak, amin katanya. Dia nggak tahu istrinya pakai kamera dari sana. Awas pulang nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini berkata beramal semuanya karena Allah. Innamal a'malu binniat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adik-adik dari tadi baterai udah mau habis nih Pak Ustadz, sengaja menyala ini Pak Ustadz. Bagi yang sudah bawa lampu-lampu yang dibeli itu naikkan ke atas.
Yang handphonenya ada senternya, naikkan ke atas. Yang nggak ada senternya, campakkan ke Sungai Kapuas. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maulaya salli ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali ta'ami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam ini sudah baik, amin. Malam ini sudah datang ke masjid sholat berjamaah, amin. Malam ini sudah dengar pengajian Ustadz Somad berkumpul bersama abah-abah guru, amin. Tapi besok setan mulai datang. Alladzi waswisu fi minal jinnati. Kalau yang berbisik minal jinnati, bacakan ayat kursi selesai. Tapi yang berbisik ini bukan minal jinnati, tapi wan nas. Kita bacakan ayat kursi, dihafal Yasin. Yang begini jangan dibacakan ayat kursi, pukulkan kursi itu sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini semua sudah selamat dari narkoba, amin. Selamat dari pacaran, amin. Malam ini di tempat yang baik, di halaman masjid bersama orang baik, di majelis yang baik bersama orang baik, membicarakan yang baik dengan keberkahan bulan baik, bulan Muharram, peristiwa yang baik. Ya Allah, semua yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Selesai. Ya Ustadz Somad, sampai hati engkau buat kami putus Ustadz. Saya sudah pacaran 5 tahun. Apa? Pacaran 5 tahun? 5 tahun pacaran nggak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Ya Allah, yang putus malam ini besok segera dipinang dengan bismillah. Bapak, jangan mau anak gadismu diambil, dibawa oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kalian laki-laki, kalian punya adik perempuan. Kalian laki-laki, kalian punya anak perempuan. Kalian laki-laki, kalian punya istri. Masa laki-laki? Masa adikmu perempuan bisa kau lihat dibawa laki-laki yang tidak mahram? Pak Haji, tadi saya lihat anak Pak Haji dibonceng orang. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Badan berotot, kumis melintang, suara menggelegar. Ketika ditanya, anak gadismu di mana? Dibawa mereka. Kenapa kau izinkan? Kita serahkan pada Allah. Pembodohan luar biasa. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga dayyus. Siapa dayus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Apakah adik-adik cemburu dengan mahram? Cemburu kita, jangan sampai tidak ada rasa cemburu kepada mahram. Ini anak gadis dibawa, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami semuanya ya Allah. Yang laki-laki, kalau kalian datang ke rumah laki-laki, datang ke rumah bapaknya, bapak-bapak wajib tanya, what do you want? Saya mau bawa jalan-jalan Pak Ustadz. Kalau mau jalan-jalan, naik odong-odong sana. Kalau kamu mau bawa anak saya untuk cuman jalan-jalan, anak saya diciptakan bukan untuk jalan-jalan. Kalau memang kamu jantan, jangan cuman berani bawa mawar, bawa mahar.
Allahu Akbar. Turunkan harga mahar. Saya siap bawa mahar Pak Ustadz, cuman ini mahal sekali Pak Ustadz. Oke, perempuan yang paling bagus adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah, itulah yang paling bagus. Kalau tetap dimanehkan, nanti dalam kunjungan Ustadz Somad tahun 2025 kita akan turun ke jalan bawa spanduk, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Setuju? Banyak sekali yang setuju. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba tegak seorang laki-laki. Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, berdiri seorang perempuan. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa Banjarnya, I give myself for you. Kuberikan diriku kepadamu ya Rasulullah. Nabi terus tausiah, nggak peduli. Karena Nabi nggak peduli, berdiri seorang laki-laki, ya Rasulullah, kalau pian nggak mau, kasih ke ulun aja. Ya Rasulullah, kalau kau nggak mau dengan dia, kasih ke saya saja. Lalu Nabi bertanya kepada dia, kamu punya mahar? Enggak ya Rasulullah. Ini keberaniannya luar biasa. Enggak punya tapi nekat. Iltamis walau khataman min hadirin. Pulang ke rumah, cari cincin dari besi. Oh, jadi gara-gara itu nih Ustadz Somad malam ini pakai cincin 2. Ini sebelum berangkat tadi dikasih sama jamaah, ada tulisannya, kasih orang. Cari cincin walau dari besi. Dia pergi ke rumah nyari cincin besi, nggak ada ya Rasulullah. Aduh. Pulang lagi cari ke rumah, cari ke rumah, dapat kain izar, ada kainnya Rasulullah. Ini untuk mahar nikah. Iya. Kainnya berapa? 1. Kalau kainnya dipakai istrimu, kau pakai apa? Akhirnya dia malu. Terus dia pergi pulang. Sebelum dia pulang, Nabi mana manggil. Sini sebentar. Kam hafizna minal Quran? Kamu ada hafal Quran? Rupanya Quran pun gak hafal semua. Surat kada wa suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Hafal surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi di majelis itu. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan mengajarkan satu surat Al-Quran. Itulah mahar yang paling hebat. Kalau ada malam ini, langsung kita akadkan. Makanya mahar adik-adik nanti insya Allah aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. So sweet ayah. Jawabnya bukan begitu. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Apa kata kedua saksi? Kedua saksi nangis. Sah. Kenapa saksi nangis? Saya dulu maharnya mahal. Insya Allah bertuahnya jam-jam 1 malam terdengarlah dari sebelah kamar mereka sedang belajar Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Apa kata si ibu mertua? Masya Allah menantu kita Pak, mereka baru malam pertama udah tahajud, kita udah sampai mau mati nggak pernah tahajud. Luar biasa. Mereka pun mengintip-intip bagaimana mereka melihat menantu anak gadis buah hati belayan jiwa sholat tahajud di tengah malam. Begitu mereka buka pintu, rupanya TV belum mati. Mudah-mudahan ibu dapat menantu yang soleh-soleh. Masya Allah. Ibu kalau mau cari mantu, mereka tidak jauh Bu, masih daerah sekitar sini semua. Kalian siap? Masya Allah, bahagianya. Indah cerita kalian adik-adik. Nanti anak kalian nanya, papa, ya gimana papa ketemu dengan mama dulu? Aduh, nggak usah kau tanya lah, kami ditangkap satpam. Nggak enak ceritanya. Tapi jamaah Bunyamin, Masya Allah. Mama, ya gimana mama ketemu dengan papa dulu? Dia pun tarik nafas. Waktu kami sedang pengajian, waktu itu ada pengajian Ustadz, namanya Ustadz Somad. Ustadz itu sekarang di mana Mak? Udah meninggal. Pas kami lagi pengajian, pas lagi Ustadz itu selesai pulang, kecamu jamaah, sendal mama hilang. Pas lagi mama lagi nyari-nyari sendal, itulah kejedut sama kepala papamu. Pas kami Allah, indah
Allah. Adik-adik yang konten kreator, buatkan video pendeknya nanti ya. Kirim ke IG Ustaz, nanti saya posting di IG Ustaz Abdul Somad official yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Bapak Ibu, kenapa saya bahagia sekali malam ini? Ternyata saya sedang berada di hadapan orang yang hutangnya sudah lunas. Dari mana Ustaz tahu hutang kami sudah lunas? Kelihatan dari ketawanya. Orang kalau hutangnya masih banyak nggak bisa lepas begini, dipancing dikit nggak selesai ke ujung. Ya Allah, kalau ada jamaah kami yang masih dililit hutang riba, lepaskan ya Allah. Oh, masih banyak juga ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah baik, amin. Hari ini sudah nggak pacaran, amin. Hari ini nggak pakai narkoba, amin. Tapi besok pagi hari masih panjang. Yang penting itu adalah istiqamah. Bagaimana cara menjaga supaya istiqamah? Bergantung di Masjid Bunyamin. Datang ke Masjid Bunyamin, ada 5 pengajian dari maghrib ke isya. Enggak lama, maghrib ke isya 45 menit datang. Saya paling setuju kalau ngaji itu maghrib ke isya. Jangan buat pengajian ba'da isya, karena kalau dibuat ngajinya maghrib ke isya, otomatis sholatnya 2 kali, maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah. Ini dibuat acara pengajian ba'da isya, ustadznya udah datang, pengumuman jamaah, ustadz sudah nunggu setengah jam, kenapa belum datang juga? Buat acaranya maghrib orang datang, isya pertanyaan jawaban pertanyaan, soal jawab setelah isya. Anda bertanya, ustadz menjawab. Jangan kemana-mana, dilanjutkan setelah yang satu ini. Jadi masjid kita ramai, Masya Allah, tabarakallah. Guru-guru kita datang, gurunya bukan main, luar biasa. Ustadz Somad ke Mesir tahun 98. Guru kita 95 sudah selesai dari Mesir. Guru waktu di Mesir tahun berapa guru? Saya 95 udah selesai Pak Ustadz. Saya baru sampai Mesir 98. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung orang Banjarmasin, beruntung orang Kalimantan Selatan, karena ini adalah negerinya para alim, para ulama, negeri wali-wali Allah. Jangan nodai, jangan kotori. Kalau siap untuk menegakkan agama Allah, kalau siap menjalankan syariat Allah, siap meramaikan masjid, tinggallah di bumi Kalimantan Selatan. Kalau nggak siap, pindah kemana? Planet Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto. Insya Allah ini tetap terjaga, terpelihara, barokah para wali-wali Allah sampai hari kiamat, terjaga dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang merusak ini sekuler, liberal, komunis, ateis, khawarij, murji'ah, syiah. Melalui internet mereka membuat video, ada video yang khusus cerita tentang zina, na'udzubillah, mohon maaf. Ada yang cerita tentang narkoba, ada yang khusus cerita tentang hantu. Biasanya suatu negeri bisa dilihat dari filmnya. Film yang paling viral di Malaysia adalah film tentang tokoh Perdana Menterinya. Itu yang paling viral. Film yang paling viral di Amerika adalah tentang presidennya. Film yang paling tinggi rating penontonnya di Indonesia adalah film hantu. Mudah-mudahan kita semuanya tidak jadi hantu. Ini adalah orang-orang yang sudah lulus fit and proper test, insya Allah. Tes untuk masuk ke dalam surga, kunci pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, ini masjid depannya mana? Oh, depannya ke sana. Kenapa tiba-tiba ada tenda di situ? Ini saya sampai sekarang belum mengerti posisi saya di mana ini. Tiba-tiba ada tenda di sana, tiba-tiba ada pos di sini. Tapi biarlah apa yang terjadi terjadilah. Yang jelas kita masih istiqomah dalam ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang paling beruntung adalah orang yang mewakafkan tanah, membangun Masjid Bunyamin.
nggak ada tanah kelihatan. Kenapa? Karena sudah ditutup semua pakai paving block. Masya Allah, indah, bisa duduk di bawah. Yang duduk di bawah nggak pakai karpet, yang berdiri nggak dapat tempat duduk. Ustadz Somad disediakan karpet 2 lapis lengkap dengan tempat duduknya yang lembut. Mau tahu rasanya? Nanti pas saya turun naik ke atas. Tapi jangan sombong Abdul Somad. Boleh jadi yang di bawah, yang berdiri, yang nggak dapat tempat duduk, bisa jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Diaminkan mereka juga. Jaga juga lah perasaan saya. Inilah payah ngomong sama orang jujur ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau hati galau, susah hati, ngomong nggak tentu arah, stres, depresi, obatnya tinggal zikir. Zikir yang paling afdal masuk ke dalam masjid, ambil wudhu. Toiletnya mana? Ambil wudhu, masuk ke dalam masjid, usolli sunnat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Masalah hidup ini besar, Engkau maha besar. Allahu akbar. Tapi jangan diomongin. Jangan nanti pas masuk masjid, masalah ini besar ya Allah. Nanti kata teman sebelah, apa bro? Dia lah mati, jangan gitu. Besar masalah hidupku, Engkau maha besar. Allahu akbar kabira. Aku sedang dihina orang, direndahkan orang, dicaci orang. Walhamdulillahi katsira. Aku dikatakan orang buat dosa maksiat kotor. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadap ke pejabat, aku tidak menghadap ke orang kaya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan semuanya padamu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Datang setan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Engkau maha kasih dan sayang, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Hanya Engkau tempatku meminta, Engkau tempat beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikan aku jalan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lapangkan hatiku ya Allah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Segala kesulitanku, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jangan ngadunya ke Facebook. Ini susah hati galau ngadu ke Facebook. Pagi ini susah sekali ya. Udah tahu haters lebih banyak daripada lovers. Oh, komennya mampus kau kata dia. Jangan bersandar kepada kawan. Hari ini kawan, besok berubah jadi lawan. Jangan bersandar kepada manusia, manusia akan binasa. Jangan bersandar kepada harta, harta akan sirna. Jangan bersandar kepada penguasa, ditangkap KPK. Bersandarlah kepada Allah. Tapi Pak Ustadz, saya nggak bisa nemuin Allah. Bersandarlah kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah meninggalkan pewaris. Al ulama warasatul. Orang kalau rusak jamnya, bawa reparasi jam. Rusak handphonenya, bawa servis handphone. Rusak mobilnya, bawa bengkel. Rusak AC-nya, bawa servis AC. Tapi ketika agamanya rusak, dia betulin sendiri. Nggak bisa begitu saudaraku. Datang kepada ulama, datang ke Abah Guru. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustadz Nur Mahmudi. Assalamualaikum Ustadz Ghazali. Saya lagi susah. Kata Abah Guru, kamu belum ngomong, wajahmu sudah kelihatan. Tolong doakan saya. Kita ini 3, mendoakan orang lain, minta didoakan, dan didoakan. Abdul Somad mendoakan, mudah-mudahan saudaraku semua istiqomah iman dan Islam. Tapi saya juga minta didoakan. Boleh doakan Ustadz Somad? Enggak banyak-banyak. Doa untuk Somad satu saja. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah.
Jangan kuat-kuat. Jaga juga lah perasaan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berlama-lama. Kenapa? Karena sesuai dengan kode etik. Tadi dimulai jam 9 kurang 10, sekarang sudah jam 10 lewat 5. Pantesan kesemutannya luar biasa. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya tahu saya sudah ceramah lebih dari 60 menit. Ini sudah keluar dari kode etik ini. Nanti tempat lain komplain, kenapa Ustaz Somad kemarin di Masjid Bunyamin itu kok lewat 60 menit? Mohon maaf Pak, di sana banyak anak muda. Jadi saya pun semangat luar biasa. Mudah-mudahan berkumpul kita malam ini di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, bersama guru-guru yang mulia. Nanti pun kita akan dikumpulkan di surga Jannatul Firdaus. Anak muda jangan lupa ngaji. Jangan lupa ngaji. Kalau sampai kalian nggak ngaji, karena kalian akan dirusak oleh 10 internet, Facebook, Twitter, grup WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, sekuler, liberal, komunis, ateis, narkoba. Banyak sekali yang merusak. Tapi kalau kalian ngaji, dekat dengan habaib dan ulama, tetap istiqamah. Sampai kapan ngaji ini Pak Ustadz? Sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan malam ini. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita semua. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sudikah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad atas segala kesilapan kata-kata yang tidak berkenan di hati? Alhamdulillah, lebih baik saya minta maaf di halaman Masjid Bunyamin daripada mencari nanti di akhirat. Soalnya susah ini mencari anak-anak muda ini, karena mereka ini masuk surga di kelas VVIP. Very very important person, insyaallah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun penutup. Tausiah puncaknya bukan tablik akbar, bukan tausiahnya, bukan ceramahnya. Puncaknya adalah doa. Maka aminkan nanti doa yang akan dibimbing oleh guru kita semua. Akhir tausiah saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.